ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Malam hari ini kita dipertemukan kembali di Masjid Raya Balikidang untuk salat berjamaah tentunya. Semoga setiap langkah menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa istiqomah ya dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Baik, malam hari ini insyaallah kita lanjutkan bahasan kita tafsir ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabi dan rasul terdahulu dengan namanya langsung. Ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, disebut namanya. Tapi kepada Nabi Muhammad SAW dipanggil dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Tidak bilang ya Muhammad. Begitu juga memanggil umat-umat terdahulu dengan ya Bani Israel. Wahai anak cucu Israel, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Tapi panggilan kemuliaan, panggilan kehormatan ya yang ditujukan kepada orang yang beriman, Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tidak dengan ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, nah, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dari Atha bin Dinar, bahasanya Umar bin Khattab. Ini kemarin kita sampai larangan tasyabbuh. Karena dalam ayat itu, ketika para sahabat berkata kepada Nabi, Ra'ina, yang maksudnya undurna, kemudian diplesetkan oleh orang Yahudi, Ra'ina yang artinya ru'una, bodoh, gitu ya. Jadi dijadikan celaan atau olok-olok ya, maka kita dilarang mencontoh ahli kitab ya, diantaranya adalah kaum Yahudi. Maka di sini berikutnya kata Atha bin Dinar, bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu bahkan pernah mengatakan, walaupun untuk kondisi saat ini tentu berbeda ya, ini kehati-hatian Umar bin Khattab supaya tidak terpengaruh dengan kebiasaan ataupun ya tasyabbuh yang dilarang. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu, janganlah kalian pelajari bahasa asing. Ketika itu kan bahasa asing Arab, kemudian bahasanya orang Yahudi bahasa Ibrani gitu ya. Dan janganlah kalian masuki gereja-gereja kaum musyrikin pada hari raya mereka. Jelasnya larang, enggak boleh masuk ke sana ya. Karena sesungguhnya murka Tuhan itu menimpa mereka. Jadi karena Allah yang melaknat mereka, maka kita tidak boleh ya masuk ke dalam gereja-gereja kaum musyrikin pada hari raya yang mereka merayakannya karena Allah SWT ya murka kepada mereka. Sehingga jangan sampai murka Allah menimpa juga ketika kita berada di
di sana. Tapi kalau zaman sekarang barangkali belajar bahasa kalau suatu kepentingan, kebutuhan, gitu ya. Makanya salah satu masyayikh kalau nggak salah, dia ya bukan penyesalan, tapi alangkah baiknya kalau bisa bahasa Inggris, mungkin bisa dakwah lebih luas lagi. Karena bisanya hanya bahasa Arab, kan dengan bahasa Arab saja. Tapi kalau semakin banyak bahasa, semakin bisa berdakwah kepada banyak bangsa ataupun suku bangsa. Di Indonesia saja berapa bahasa daerahan? Kalau kita bisa berdakwah dengan banyak bahasa. Sampai sekarang pun bahkan di TV dakwah bahasa Jawa bahkan disiarkan Suro, TV Suro yang di Padang itu kan ada program penyiaran bahasa Jawa karena targetnya agar sampai pada mereka. Mungkin kalau bisa bahasa Mentawai bisa juga berdakwah dengan makanya kata salah satu syekh yang pernah saya dengar, andai kata mungkin bisa bahasa Inggris lebih luas lagi berdakwah. Kalau sekarang yang dibutuhkan kan orang luar, orang barat, orang Amerika gitu. Kalau mereka dengan bahasa mereka tentu akan lebih mudah dipahami. Gak perlu transfer itu ya. Inilah ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang melarang mempelajari bahasa mereka, bahasa ahli kitab dari lidah-lidah mereka ketika itu. Karena khawatir ya. Dan melarang untuk sekedar masuk ke gereja dalam rangka merayakan hari raya mereka. Dari zaman Umar dilarang. Sampai Buya Hamka kan. Sampai sekarang mungkin orang menganggap toleransi. Walaupun sebenarnya itu mungkin sudah kebablasan itu ya. Lalu bagaimana jika meniru sebagian perbuatan mereka? Sekedar masuk saja nggak boleh, apalagi mengikuti ya aktivitas ataupun perbuatan mereka. Atau mengerjakan hal yang menjadi tuntutan agama mereka. Gitu ya. Mungkin pertama nyanyi-nyanyi saja, lama-lama itu juga termasuk barangkali ritual dalam agama tersebut. Maka pertanyaannya, bukankah meniru mereka dalam tindakan itu lebih besar dosanya daripada sekedar meniru bahasa? Sekedar bahasa saja ditiru mungkin tidak masalah, apalagi kalau bermaksud untuk berdakwah kepada mereka. Tapi kalau sampai meniru apa yang mereka lakukan dalam hal ibadah, tentu ini sesuatu yang harus hati-hati. Bukankah mengerjakan sebagian ritual hari raya mereka, sebagian saja, ya katakanlah ucapan-ucapan lebih besar dosanya daripada sekedar memasuki gereja pada hari raya mereka masuk misalnya, itu mungkin tidak sebesar kalau mengikuti sebagian ritualnya, gitu ya. Jika kemurkaan ditimpakan kepada mereka karena perbuatan mereka pada saat hari raya yang mereka rayakan, murka Allah ditimpakan kepada mereka, maka barang siapa yang meniru mereka, baik dalam bentuk tindakan ataupun dalam bentuk lainnya, berarti ia telah menyiapkan dirinya untuk menerima hukuman atas perbuatannya. Jelas Allah melaknat mereka, menimpakan kemurkaan mereka. Kita ikut-ikutan juga, tentu kita akan mendapatkannya. Maka mari kita renungkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang sangat bagus sekali. Sebutkan, la tarkabunna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law anna ahadahum dakhala hujra dabbin la dakhaltum wa hatta law anna ahadahum jama'u bit tariq la fa'altum. Masyaallah ya. Ini betul-betul sangat ya mengerikan, sangat membahayakan, walaupun dari langkah yang sedikit-sedikit. Kata Rasulullah, la tarkabunna sunnana man kana qablakum, sungguh kalian akan menjalankan tradisi kaum sebelum kalian. Agama Yahudi dan Nasrani lebih tua daripada Islam. Islam datang kemudian, itu kan? Ataupun agama yang lain yang ada duluan tentunya. Jadi kata Rasulullah SAW, sungguh kalian pakailah takkid, penegasan, stressing. Sungguh kalian akan menjalankan tradisi kaum sebelum kalian, akan mengikuti tradisi-tradisi mereka, kebiasaan ya, shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sedikit-sedikit, nggak langsung ikut total, tapi sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Jadi makin panjang langkahnya,
sejengkal, sehasta, begitu seterusnya sampai ke kata Rasul, hatta sehingga sampai lau anna ahadahum dakhala hujra dhabbin, ya, sekiranya seandainya seseorang dari mereka masuk ke sarang biawak, ini dhabb itu sebenarnya bukan biawak di Indonesia, kadal Arab ya, di padang pasir yang makanannya rumput, jadi boleh dimakan. Kalau yang biawak kan makan bangkai ya, buas itu, maka itu nggak boleh dimakan ya. Jadi kalau masuk ke lubang yang lubangnya kecil, belok-belok, sempit, susah untuk ke dalam. Kalau lubang Jepang gampang, ada lampunya terang gitu ya. Tapi lubang ngebob, ya kadal di padang pasir atau diartikan kadang diartikannya dengan biawak, walaupun ya biawak Arab katakanlah itu ya, yang jalannya sulit, ya sempit. Belok-belok, kalau mereka masuk ke sana, apa kata Rasulullah SAW? La dakhaltum. Niscaya kalian pun akan memasukinya. Ya, karena daya tarik yang sangat kuat untuk mengikuti mereka. Untuk mencontoh mereka. Ya katakan model tren gaya kan nggak terasa. Tahu-tahu kita sudah sama dengan mereka. Misalnya dalam pakaian atau dalam yang lainnya. Bahkan dikatakan wa hatta law anna ahadum jama'a ummau bitariq, sampai seandainya seseorang dari mereka ahlul kitab Yahudi dan Nasara menggauli ibunya sendiri di tengah jalan, kalau ada yang melakukan seperti itu la fa'altumuh, niscaya kalian akan mengerjakan pula. Artinya yang separah apapun akan ditiru, tapi dari langkah yang sejengkal, sehasta, mungkin nanti sedepa dan seterusnya, akhirnya ikut mereka. Makanya kita nggak boleh tercembuh, nggak boleh menyerupai, apalagi mengikuti tindakan dan perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, keduanya Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, sungguh kalian akan mengikuti tradisi para pendahulu kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka melewati atau memasuki sarang biawak pun, niscaya kalian akan melewatinya atau memasukinya. Maka ketika itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Jadi siapa yang dimaksud? Mereka terdahulu yang diikuti itu. Sampai masuk ke sarang dhabb itu. Siapa yang dimaksud? Ya, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Nabi SAW? Fahaman. Gitu ya. Nah, Rasul menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi jawabannya singkat tapi pasti. Kalau bukan keduanya, siapa lagi? Karena mereka itulah orang yang banyak. Dan Allah nyatakan mereka tersesat, mereka terlaknat, dan mereka yang akan diikuti oleh kebanyakan orang. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terhindar dari yang demikian, ya, dari ikut-ikutan dalam al-tasyabbuh. Kemudian menyerupai Yahudi dan Nasrani modern. Ini kan zaman dulu konteksnya. Yang kalau zaman kekinian gimana? Pada masa sekarang kita senantiasa meniru Barat dalam segala hal. Baik dalam ucapan maupun tindakan, aktivitas dan sikap, termasuk tradisi dan pakaian. Banyak kita mudah meniru, gitu ya. Kenapa? Dengan keyakinan bahwa mereka lah sumber kebudayaan. Jadi dianggap maju, berbudaya kalau mengikuti orang Barat kan itu. Dianggap sebagai pusat peradaban sekaligus jalan menuju kebangkitan. Gitu ya. Sehingga kaum wanita pun mau mereka membuka diri, membuka aibnya dan seterusnya. Seandainya mereka ditanya tentang hal itu, apa jawabannya? Inilah mode yang lagi ngetren. Ya, ada mode baru yang terkini, itulah yang diikuti. Mereka menganggap keterbukaan sesuatu yang tidak benar ya sebagai mode. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ini yang harus diperhatikan terutama oleh kaum wanita. Wanita manapun yang melepaskan bajunya selain di rumah suaminya,
maka sungguh ia telah membuka aib antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ini wanitanya, ya. Jadi hati-hati, ya. Kemudian kata Al-Munawi, dia mengatakan maksud dari hadis ini, wanita manapun yang melepaskan bajunya selain di rumah suaminya, ini adalah bahasa kiasan, bukan berarti buka baju di selain rumahnya suami gitu ya. Ini kiasan dari apa? Menyingkapkan bajunya di hadapan orang asing, ya, tidak menutup auratnya. Kan banyak sekarang nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab, nggak menutup aurat dan seterusnya. Ini sebagai kiasan. Hal ini berarti apa? Dia telah membuka aib antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah SWT telah menurunkan pakaian untuk menutupi tubuhnya. Artinya kewajiban yang harus ditutup dari tubuh wanita, yakni pakaian ketakwaan. Kalau masalah bentuk pakaian, tidak masalah. Mau pakaian mana saja, gitu ya. Pakaian koko mungkin dari Cina, pakaian ini dari Pakistan, pakaian Arab juga. Itu pakaian tidak masalah. Prinsipnya kan menutup aurat, gitu ya. Nah, makanya kalau dulu mungkin sholat pakai celana panjang kurang bagus ya, kalau nggak pakai sarung kan. Kalau sekarang mungkin lebih banyak pakai celana panjang karena praktis barangkali untuk laki-laki tentunya gitu ya. Nah, kemudian ya Allah sudah turunkan pakaian ketakwaan, maka jika wanita tidak bertakwa kepada Allah dan senantiasa memamerkan tubuhnya, maka ia telah membongkar aib antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anak kecil, bagusnya dilatih dari kecil. Pakai jilbab atau tutup aurat ketika mau keluar. Karena kalau sudah besar, susah juga. Karena sudah terbiasa, nggak pakai. Maka ada alasan panas, ribet, repot, dan sebagainya. Kalau dari kecil dibiasakan, sejak kecil belum mengerti apa-apa, belum bisa pakai baju, maka setiap diajak mau pergi, yang dicari jilbab dulu. Yang dicari pakaian yang menutup aurat. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi ada kebiasaan yang harus dibiasakan supaya mudah bagi anak-anak untuk melaksanakannya setelah dewasa. Dan sebagaimana sholat kan ngikut gitu ya. Nah, sehingga ketika pas wajib, pas dewasa, pas balik langsung bisa mengajarkan dengan yang benar karena sudah berlatih. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi membongkar aib juga tercermin pada apa? Pada tidak menjaga pandangan dan juga mengkhianati suami. Ini terutama bagi kaum wanita. Maka dari itu Allah SWT membongkar aibnya dan memberikan ganjaran yang buruk tentunya yang setimpal. Mode yang hina ini juga telah menjadikan kaum wanita menyerupai kaum laki-laki. Lihat pakaian, kan hampir sama. Pakaian hampir sama, gaya sama gitu ya. Demikian pula sebaliknya, kaum lelaki juga menyerupai kaum wanita. Laki perempuan kadang potongan rambutnya sama persis dengan laki-laki, nggak bisa membedakan. Yang laki-laki kadang pakai kalung, pakai anting, pakai macam-macam. Jadi udah campur baur nggak kawan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala ya melaknat golongan seperti ini yang saling menyerupai. Laki-laki menyerupai perempuan ataupun sebaliknya perempuan menyerupai laki. Dan tentu bukan hanya dalam pakaian, termasuk gaya berjalan, gaya berbicara itu ya. Yang ini justru banyak kadang diekspos. Apa sabda Rasulullah SAW kaitannya dengan ini? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah juga, Tirmidzi dan Abu Dawud, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum lelaki. La'anallah gitu ya. Al-mutasyabihat. Ya. Jadi kalau ada wanita yang menyerupai kaum lelaki, itu juga dari Allah. Dan juga sebaliknya, kaum lelaki yang menyerupai kaum wanita. Jadi kebencong-bencongan. Jadi jelas laki-laki perempuan. Nggak ada yang gabungan antara keduanya. Kalau ada kelainan maka tentunya diterapi ya agar jelas dia laki-laki bersikap, bergaya, bertindak seperti laki-laki, begitu juga dalam perempuan. Adapun penyerupan yang dimaksud dalam hadis ini adalah penyerupan pertama dalam pakaian. Pakaian laki-laki sebagai perempuan ya. Nah, atau juga dalam berjalan, gaya berjalannya itu laki-laki tapi kayak perempuan ya. Ataupun dalam ucapan ya mendayu-dayu dan sebagainya. Padahal laki-laki tapi ucapannya lembut seperti perempuan, itu nggak boleh ya.
Rasulullah SAW juga bersabda, ya, bisa lihat dalam riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim yang artinya Allah melaknat kaum lelaki yang memakai pakaian kaum wanita dan wanita yang memakai pakaian lelaki. Nggak boleh ada tasyabbuh. Para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah maghrib yang dirahmati Allah, dalam riwayat lain disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat kaum wanita, kaum waria, ya, yang antara laki perempuan itu ya, kaum waria baik dari lelaki maupun wanita. Maka harusnya dia segera jelas, ya, nggak waria kan, campur-campur wanita dan pria. Harusnya wanita, pria, laki-laki, perempuan, jadi jelas. Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya Imam At-Tabari berpendapat kaum lelaki tidak boleh menyerupai kaum wanita dalam pakaian dan juga perhiasan yang memang diciptakan khusus bagi wanita. Ya. Jadi yang khusus bagi wanita apa? Selama ini kalau kalung yang pakai siapa? Kan perempuan. Gelang siapa pakai? Anting siapa pakai? Itu kan jenis-jenis perhiasan wanita. Laki-laki pakai juga. Itu berarti termasuk yang, kalau jam mungkin ada jam laki-laki, jam perempuan itu kan. Beda bentuknya ya. Tapi yang memang dibuat, ya, diciptakan khusus ciri khas bagi perempuan. Katakanlah perempuan pakai tutup kepala itu. Pakai itu juga. Kita nggak pakai peci tapi tutup kepala wanita misalnya. Itu yang jelas yang khusus identik, ya, pakaian perempuan kemudian dipakai itu sudah dilarang. Ibnu Hajar bahkan menambahkan, demikian pula dalam ucapan dan cara berjalan. Ya, ucapan nggak boleh sama, tentu berbeda. Laki-laki dengan perempuan. Sedangkan mengenai model pakaian itu juga termasuk di dalamnya. Jadi maka setiap negara selalu memiliki model yang berbeda disesuaikan dengan tradisinya. Kalau model-model masalah di Jawa pakai batik nggak masalah, pakai bangkon itu pakaian-pakaian tradisional yang tidak menyalahi syar'i, ya, yang tetap menutup aurat itu tidak masalah. Tidak harus sama modelnya, bentuknya, kelompok-kelompok tertentu. Yang penting ya pakaian itu menutup aurat, itu targetnya. Adapun model mungkin ada perbedaan setiap negeri, setiap daerah, bahkan setiap negara, ya, itu bisa berbeda-beda, ya. Tetapi tujuannya adalah sama-sama menutup aurat. Ayuhal hadirun wal hadirat hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kehormatan dan kesucian wanita telah digantikan dengan keterbukaan dan perhiasan zaman kini tentunya. Salam penghormatan sudah dari lama kan, sejak zaman, ya, tahun berapa sudah digantikan dengan kata-kata apa? Selamat pagi, selamat siang, ya, good morning, good evening, ya. Kalau bahasa Arab sama sabahul khair, masa al khair, ya. Lailatul sa'idah, bahasa Arab juga. Tapi artinya ya selamat pagi, selamat siang. Padahal kita punya ajaran, ya, punya petunjuk, yaitu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salam yang diajarkan oleh agama, yang kalau dibaca juga bisa berniat, ya, ibadah. Maka harus waspada, ya, dengan masalah yang demikian, ya, yang apa? Karena ini memang terus menerus tentunya digalakkan oleh mereka. Maka perintahkanlah untuk berbuat kebajikan, ya, melarang dari buat kemungkaran, karena sebagaimana Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat, gitu kan? Sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya, wa tu'minuna billah. Yang menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik-baik tentunya, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Ali Imran 110. Kemudian etika terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi saja orang nggak boleh, sahabat dilarang berbicara lebih keras suaranya dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini mari kita lihat beberapa kaitannya etika sebagai yang disebutkan dalam ayat tadi.
seruan yang sedang kita bicarakan ini, yaitu seruan pertama, ya ayyuhalladzina amanu dari surat Al-Baqarah ini, meskipun diturunkan berkenaan dengan kondisi para sahabat Rasulullah. Ayat ini turun zaman Rasulullah SAW dengan keadaan para sahabat ketika itu yang berinteraksi dengan orang ahli kitab ya Yahudi. Turunnya ketika itu kepada mereka tentunya. Namun ibrah yang diambil adalah berdasar lafadznya yang bersifat umum, bukan berdasarkan sebabnya yang bersifat khusus. Artinya apa? Enggak hanya berlaku untuk mereka saja, tapi berlaku untuk umum. Kalau dalam ilmu ulumul Quran disebutkan satu kaidah, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi dengan ibrah adalah keumuman ya redaksi tadi, bukan kekhususan sebab. Kadang sesuatu sebab terjadi tapi kemudian berlaku umum ya, terjadi kepada salah seorang sahabat tapi hukumnya berlaku kepada semua orang yang beriman. Jadi siapapun ya yang mengakui Allah sebagai Tuhan, Rabb, Islam sebagai agama, ada ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, itu ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, maka sayangnya dia memiliki etika terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam ucapan maupun perbuatan. Kenapa demikian? Karena beliau adalah penutup para nabi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammad itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Bukan seorang ayah dari seorang anak, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Al-Ahzab 40. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan adanya nabi-nabi yang terdahulu. Sudah ada duluan. Dan dia sebagai penutupnya gitu kan. Jadi perumpamaanku, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, saya sebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, jadi perumpamaan Nabi dibandingkan dari sekian Nabi dan Rasul terdahulu, ya, perumpamaanku dengan para Nabi sebelumku adalah bagaikan seorang laki-laki yang membangun sebuah rumah, gitu ya. Lalu ia memperbaiki dan merenovasinya, direhab, kecuali letak batu bata di salah satu sudutnya, ada yang tertinggal. Ya, ada yang tertinggal di sana. Saat orang-orang mengelilingi dan mengagumi rumah tersebut, bagus banget ini. Tapi ada yang kurang gitu kan. Mereka mengatakan, mengapa tidak Anda letakkan batu bata ini? Kok ditinggalkan satu itu? Gitu ya. Sayalah batu bata tersebut dan sayalah penutup para nabi. Jadi sudah duluan Nabi dan Rasul, banyak sekali. Nabi hanya melengkapi, menyempurnakan sebagai penutup ya. Khatam al-anbiya wal mursalin. Allah SWT telah memuliakan Rasulnya dengan penuh kemuliaan dan menjadikannya sebagai makhluk terpandang bagi umat-umat sebelum dan sesudahnya. Bukan hanya umat sekarang, tapi umat-umat terdahulu pun demikian. Maka sangat wajar jika beliau bersabda, ya, karena nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepadanya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saya adalah tuan bagi seluruh keturunan Adam pada hari kiamat. Ana ya sayyidu bani Adam ya, yaumul kiamah. Sayalah orang pertama yang membelah bumi dan orang pertama yang diberi dan memberi syafaat. Nanti pada hari kiamat semua orang membutuhkan syafaat, maka nabilah yang memberikan syafaat kepada mereka. Ayuhal hadirun al hadirat, hadanallah wa iyyakum ajmain. Lalu mengapa kita tidak memiliki etika ketika berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal beliaulah yang akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang berdosa, bahkan al-kabair. Termasuk pelaku dosa besar pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa saja memberikan syafaat kepadanya. Makanya dosa sebesar apapun ya bisa diampuni kalau dia bertobat tentunya ya. Jadi beliau adalah pemimpin kaum yang tak memiliki kekuatan apapun ya pada hari kiamat nanti. Semua orang lemah, enggak berdaya. Maka bagaimana kita tidak berlaku sopan kepadanya? Padahal Allah SWT telah meninggikan derajatnya
melimpahkan kepadanya keutamaan, memberikan kemuliaan sebaik-baiknya, kemudian memberikan kepadanya nikmat yang sangat banyak. Ada beberapa riwayat yang terkait dengan masalah ini dari Anas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ketika Rasulullah SAW berada di antara kami di masjid, ini pengalaman berarti. Karena dulu sahabat ya bersama-sama dengan Nabi, sama-sama berada di masjid ketika itu. Saat itu beliau tertidur sejenak. Tertidur sejenak, gitu barangkali ya. Lalu mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Itu sahabat tentu nggak tahu kenapa nih. Di masjid, ya mungkin rehat ya, tidur-tidur rebahan, ya Nabi tertidur sejenak. Kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Itu mengundang satu pertanyaan. Maka kami pun bertanya, kata Anas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang ada ketika itu tentunya, apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, baru saja diturunkan satu surat kepadaku. Ya. Lalu beliau membacakan surat tersebut. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ini surat Al-Kautsar 1 sampai 3. Jadi beliau bertanya, tadi kan sahabat yang bertanya, kenapa tersenyum? Kemudian Nabi jelaskan, ada ayat yang turun ya kepada beliau. Maka beliau bertanya setelah menyampaikan kepada mereka ayat yang turun kepada, maka Nabi bisa menerima wahyu dalam keadaan tidur. Ya, makanya mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih lewat apa? Lewat mimpi. Makanya wahyu. Nabi Yusuf gimana ketika Mesir hampir kelaparan? Itu juga lewat mimpi dan banyak. Tapi yang jelas mimpinya Nabi Rasul itu wahyu. Tapi kalau mimpinya orang biasa itu bukan wahyu, bukan. Maka nggak bisa juga. Karena ada nih, saya kemarin baru ada orang yang sengaja kalau saya turuti itu tanya jawab mungkin nggak ada selesainya. Dia mengikuti ada di HP namanya orang, ada katanya orang India namanya siapa? Katanya keturunan Nabi. Udah bisa sering mimpi ketemu Allah katanya, ketemu Nabi. Jadi semua yang disampaikannya katanya selalu benar. Nah, saya bilang ini masalah mimpi. Jadi bukan sebagai dalil. Kalau memang benar ya mungkin kebetulan pas memang. Jadi ada orang mengikuti itu. Karena nggak paham dikiranya apa? Karena dia dianggap keturunan Nabi, ya. Sampai ramalan-ramalan tentang imam yang adil dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi, siapapun yang bermimpi, kalau mimpi baik, alhamdulillah. Kalau mimpi buruk nggak usah diceritakan, karena itu paling dari setan, gitu ya. Tapi tidak bisa jadikan mimpi. Jangan dapat mimpi, kemudian kita turuti, kita kerjakan. Karena menjanjikan mungkin untuk urusan dunia. Jadi kita itu Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Al-Kautsar itu apa? Inna a'tainakal kautsar. Kadang kan diartikan nikmat yang banyak, kadang telaga Kautsar itu ya. Maka di sini ditanya apa itu Al-Kautsar? Maksudnya kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi para sahabat itu kalau tidak tahu adabnya apa? Nggak menjawab, tapi Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ketika sahabat tidak tahu maksudnya, maka Rasulullah SAW bersabda, Al-Kautsar itu sungai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Ya. Di dalamnya terdapat nikmat yang banyak. Wa inna a'tainakal kautsar. Yani apa? Danau yang disediakan bagi umatku nanti pada hari kiamat. Asal umatnya, maka nanti bisa berjumpa di sana. Makanya Nabi kadang menjanjikan kepada orang mungkin nggak sabar, nggak ini dan seterusnya. Nantilah, kalau ditanya sabar sampai kapan? Sampai kamu bertemu dengan aku. Nanti di sana. Jadi kalau selama hidup mungkin ada sesuatu yang memang memberatkan, menyulitkan, beban dan seterusnya. Yang jelas kata Nabi SAW, ya ketika menjelaskan hal ini,
bahwasanya Al-Kautsar itu sungai yang dijanjikan Allah kepadaku. Di dalamnya terdapat nikmat yang banyak, yaitu danau yang disediakan bagi umatku. Kapan? Pada hari kiamat. Bejananya berupa bintang-bintang di langit. Berapa banyak bintang di langit? Siapa yang bisa menghitung? Tidak ada. Ya, salah seorang hamba di antara mereka ada yang mengaku umat Nabi. Karena kalau minum air itu nggak akan haus itu kan? Nah, dari telaga tadi ada salah seorang hamba di antara mereka tampak gelisah. Lalu aku bertanya, wahai Tuhanku, sesungguhnya itu adalah umatku. Dalam hadis kan ada yang dihalangi untuk mendapatkan air tersebut. Ketika Nabi SAW mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya ia adalah umatku, Allah menjawab, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang terjadi setelahmu. Ternyata setelah Nabi meninggal, mungkin dia melakukan kekeliruan ataupun ya lepas dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya katakanlah menjadi ahlul bid'ah yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia nggak bisa masuk mendapatkan jatah ataupun bagian dari apa yang ada di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita termasuk yang demikian. Ini hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad dan At-Tirmidzi dengan memberikan komentar ya hadis ini hasan sahih. Dengan demikian, ya, jika Anda berlaku sopan kepada Rasulullah, berarti Anda menghormatinya sebagaimana diberitakan oleh Al-Qur'an tadi dalam surat Al-Fatihah ayat 89. Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Supaya apa? Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Tu'adziru wa tuwaqqiru, gitu ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang ahli tafsir ini, dia mengatakan kata tu'adziru itu artinya memuliakannya. Kata tuwaqqiru berasal dari kata tauqir yang berarti penghormatan, pengagungan sekaligus pemuliaan. Jadi menjaga etika di hadapan Rasulullah SAW juga ya bisa diimplementasikan, dibuktikan, direalisasikan dengan mengikuti akhlak Rasul. Mengikuti akhlak Rasul, makanya kita al-adabul mufrad, hadis-hadis yang berkaitan dengan adab itu ya, dan tidak menjadikan panggilan Anda kepadanya seperti panggilan Anda kepada umat yang lainnya, gitu ya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 63, janganlah kamu jadikan panggilan Rasulullah di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Para sahabat dulu nggak boleh manggil Nabi seperti manggil sahabatnya yang lain, memanggil temannya itu ya. Jadi nggak boleh dengan suara yang lebih tinggi. Bahkan Ad-Dhahhak juga mengatakan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW, mereka memanggil Rasulullah dengan panggilan apa? Wahai Muhammad, wahai Bapak Qasim, ya Abul Qasim, kan itu? Nah, itu dulu panggilan biasa kan, wahai Muhammad, dipanggil namanya. Itu sebelum ada turun larangan masalah adab, masalah etika. Ya Abul Qasim, wahai, karena Nabi punya anak namanya Al-Qasim, makanya dipanggil Abul Qasim. Kemudian Allah SWT melarangnya. Ini dalam rangka sebagai penghormatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah berfirman, maka katakanlah wahai Nabiullah, wahai Rasulullah. Makanya ya ayuhan Nabi atau ya ayuhan Rasul. Jadi sahabat bertanya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nggak ada bertanya ya Muhammad. Nggak ada. Itu nggak etis, nggak sopan ya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat telah menunjukkan teladan yang baik dalam beretika kepada Rasulullah, yang dulunya memanggil namanya kemudian ditukar dengan panggilan yang sangat sopan, ya baik dalam bentuk perbuatan ataupun perkataannya. Lalu mengapakah kita tidak meniru mereka? Mereka lah para tokoh yang bertakwa lagi mulia. Beberapa contoh, mungkin nggak banyak, satu atau dua seorang sahabat ya yang mungkin bisa kita teladani setidaknya. Pertama, Imran bin Husain.
Ini kalau kita bahas itu banyak sahabat. Tapi contoh saja di sini. Bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sopan beretika kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Sekali lagi ya. Ini hanyalah sebagai teladan semata. Karena banyak sahabat yang lain. Bukan membatasi. Kata Imran bin Husain apa? Saya tidak pernah menyentuh alat kemaluanku, ya, alat kelaminku dengan tangan kanan. Sejak saya berbaiat kepada Rasulullah. Jadi begitu ya. Nggak pernah lagi menyentuh dengan, dan memang dalam agama kita nggak boleh kita yang tangan kanan itu nggak untuk menyentuh kemaluan. Tangan kiri kalau mau bersuci ya, misalnya cebok ataupun apa itu pakainya tangan kiri. Tangan kanan nggak boleh menyentuh ya benda tersebut. Ini ada dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Kemudian contoh yang kedua misalnya Khubayb bin Adi. Ini seorang sahabat Nabi juga. Apa yang bisa diteladani dari seorang sahabat ini? Dia adalah teladan terbaik dalam hal kecintaan. Satu sisi ya, dalam hal kecintaan. Jadi dalam hal etika termasuk juga penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengajarkan kepada kita suatu pelajaran tentang cinta yang tulus. Betul-betul cinta yang murni. Orang kadang mengaku cinta tapi dengan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi. Yang Nabi suruh tinggalkan gitu ya. Tapi atas nama cinta kan gitu. Sama orang kadang syukuran. Tapi sebenarnya di situ banyak maksiat. Katanya bersyukur. Tapi yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap syar'i. Jadi sekali lagi. Khubayb bin Adi radhiyallahu adalah teladan terbaik dalam hal kecintaan, etika dan penghormatan kepada Rasulullah SAW yang memberikan pelajaran kepada kita suatu pelajaran tentang cinta yang tulus dan tiada tandingnya tentunya tidak ada bandingnya cinta beliau kepada Rasulullah SAW. Ada satu kasus pernah terjadi, makanya ini dijadikan sebagai apa? Sebagai teladan. Kaum musyrikin pernah mengepungnya. Tentu dalam satu peperangan ya. Dengan kebencian yang nyata. Ya setidaknya mau mengeroyok ya, mau mencelakakan gitu ya. Jadi dia dikepung oleh kaum musyrikin yang mereka sangat membencinya. Mereka mengacungkan tombak dan menghunuskan pedang di atas tubuhnya yang suci. Diancam mau dibunuh. Namun ia hanya menoleh kepada mereka sambil mengatakan apa? Ketika akan dibunuh, dia hanya minta satu hal. Biarkanlah aku sholat 2 rakaat. Biasanya kan kalau orang dibunuh kasih kesempatan. Mau apa? Permintaan. Dia minta diberikan kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Biarkanlah aku sholat 2 rakaat. Lalu mereka pun membiarkannya sholat. Karena setelah sholat mereka akan membunuhnya. Kasih permintaan yang terakhir. Sama orang dihukum mati itu biasanya sebelum eksekusi disuruh minta sesuatu. Lalu mereka pun sholat, dibiarkan. Setelah mengucapkan salam, udah selesai sholat 2 rakaat, sebagaimana yang diminta, dia mengatakan apa? Ini bukti. Demi Allah, seandainya kalian tidak mengatakan bahwa aku pengecut, takut mati, takut dibunuh, pasti akan aku tambah rakaatnya. Ingin sholat lebih banyak ya kepada Allah. Tapi udah janji hanya 2 rakaat. Dikiranya sholat terus supaya tidak dibunuh ngulur waktu. Tidak ya. Kemudian yang memohon kepada Allah, wahai Tuhanku ya Rabb, hitunglah bilangan mereka. Berapa orang yang mengeroyok, yang mengepungnya? Bunuhlah mereka tanpa terkecuali. Ini permintaan Khubayb bin Adi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahai Tuhanku, hitunglah bilangan mereka supaya enggak terlepas satupun. Bunuhlah mereka tanpa terkecuali dan janganlah engkau sisakan seorang pun dari mereka. Lalu ia melantunkan syair. Jadi dia hanya minta seperti itu. Maka kemudian Abu Sufyan mendekatinya sambil mengatakan, ini ketika itu tentunya Abu Sufyan mungkin belum masuk Islam. Kan dulu kan masih menjadi musuh umat Islam. Ketika itu Abu Sufyan mendekatinya dan mengatakan, inilah ujiannya nih.
Betul-betul tulus. Dia rela susah, rela menderita, rela mati asal nabinya selamat. Dan dia nggak suka kalau nabinya sama-sama merasakan penderitaan seperti yang dia rasakan. Ketika Abu Sufyan ya mendekatinya, saya mengatakan, apakah engkau senang seandainya kami menebas leher Muhammad dan membiarkan engkau kembali berada di tengah-tengah keluargamu? Dia mau dibunuh, mau nggak tukar? Nabi yang ditebas, yang dibunuh, kamu bebas. Kalau sekarang gimana? Dia yang diancam, kemudian ada yang digantikannya. Ini satu tawaran. Kalau dia nggak cinta sama Rasul, dia cinta hidup, tentu dia lebih memilih dia hidup kembali kepada keluarganya. Biarlah orang lain yang terbunuh. Tapi dia tidak gitu. Apa jawabnya? Tidak. Demi Allah, aku tidak senang berada di tengah-tengah keluargaku, sementara Muhammad SAW berada di tempat berduri yang menyakitinya. Jadi ini terdapat ya di dalam Sahih Bukhari dan juga riwayat yang lainnya. Itu sebagai bukti, ya contoh bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sangat ya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 menit lagi ya. Baik. Kemudian ada hukum fikih sebenarnya dalam bab ini. Tapi sudah masuk waktu Isya ya. Mungkin cukup ini barangkali bahasan kita tentang seruan Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu yang pertama. Insyaallah seruan yang kedua terdapat dalam surah Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan semoga apa yang telah dibahas tadi bermanfaat bagi kita, ya menambah iman kita, menambah ilmu kita, dan semoga Allah catat pula kehadiran kita ini ya di majlis ilmu sebagai suatu ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah, dan semoga memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.